Bapa. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, Engkau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia, tak pernah tinggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau seperti Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, ubahkan hidup kami supaya kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun kami yang ada di rumah. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau, terlebih kami sebentar dikuatkan oleh firman. Ubah kami ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak yang berkualitas di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan
Serahkan acara kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ada sobat kita di dalam persahabatan, saudara. Kita senantiasa hidup. Tapi terkadang kalau dengan sobat kita ada clash-nya juga ya. Tapi tidak dengan satu sobat yang satu ini. Dia senantiasa setia bagi saudara dan saya. Kita katakan pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, saya undang tuh makin berdiri. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan lagi, ada satu sobat. Satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur. Oh, nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk. Nama Yesus yang menjadi andalan saudara dan saya. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Kita sebentar akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Kita katakan dengan pujian, Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik, Tuhan. Dan kami nyatakan kami mencintai Engkau ya Bapa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik.
Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta. Aku memujimu Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, aku memujimu Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, aku memujimu, aku. Waktu dan tempat silakan kepada hambanya Bapak Evangelis Tim. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha tinggi, kami rindu selalu untuk mencintai-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, karena Engkau terlebih dulu telah mengasihi kami dengan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih pengorbanan-Mu bagi kami, dan biarlah pada pagi hari ini untuk kami mampu mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu Tuhan. Layakkanlah kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendengar sabda-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk mengasihi-Mu, mencintai-Mu, bahkan memiliki hidup yang berkemenangan di saat tekanan atau masalah melanda hidup kami. Urapi kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya kami sama-sama diberkati dan kuasa lain yang berasal dari si iblis tidak dapat mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang termanis, nama yang berkuasa selama-lamanya, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam sehat juga ya. Tema pada pagi hari ini, miliki hidup yang berkemenangan ya. Dan tema berminggu-minggu ini ya, beberapa minggu ini memang saya yakini adalah tema yang dirindukan, bukan saja jemaat di sini, pasti juga jemaat-jemaat yang lain, karena kita rindu dan selalu menginginkan ada kemenangan-kemenangan ya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat melalui pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Keluaran ya. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31, supaya kita dapat memiliki hidup yang berkemenangan. Karena barometer atau standar hidup orang percaya harus kita sandarkan di dalam kebenaran firman Tuhan saja.
Sudah dapat? Keluaran pasal 14. Oke. Sama-sama tetapi secara bergantian saja ya. Ayat pertama itu pria dulu. Ayat yang kedua para wanita, perempuan ya. Perempuan. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan ya. Keluaran 14 ayat 1. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang sudah perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Oke, sampai situ saja ya. Nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan di rumah ya. Puji Tuhan, kita sampai
Ya lumayanlah 20 ayat kita baca ya. Kadang karena kesibukan, orang tidak lagi ada waktu ya. Mungkin membacanya hanya sekedar. Memang bagus diberi jadwal dari gereja ya. Tapi kadang lebih banyak kita fokus kepada mencari hal-hal yang memang tidak bisa kita bawa ke surga nantinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Ada yang menuliskan bahwa tujuan kitab ini ditulis oleh Musa untuk memberikan laporan tentang tindakan bersejarah dan bersifat menebus sehingga Israel dibebaskan dari Mesir dan ditetapkan sebagai bangsa pilihannya ya. Tema memiliki hidup yang berkemenangan. Dalam hidup masing-masing kita punya sesuatu yang ingin kita kalahkan ya. Ingin kita kalahkan, entah itu tantangan ya. Entah itu juga masalah, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin senantiasa susah kita hilangkan di dalam kehidupan kita pribadi. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar. Padahal firman Tuhan sendiri memungkinkan apa yang kita lakukan itu bertentangan. Terkadang atau firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Tetapi ada juga anak-anak dan orang tua. Ya mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Jemaat tidak mengalaminya. Bahwa hari-hari mereka sebagai keluarga banyakkan clash. Banyakkan saling diam-diam, tidak mau omong-omongan, karena tersinggung, atau karena sakit hati. Dan mungkin itu kita alami saat ini di dalam hidup mengiring Kristus. Di dalam hidup untuk tetap setia kepada Kristus. Ya. Apakah saat ini kita masih terus berjuang atau sedang mengalami atau sedang dalam situasi di mana kita hampir menyerah? Sebagai orang percaya, tentunya kita harus dan meyakini kita harus memiliki hidup yang berkemenangan atas segala tantangan, masalah atau kebiasaan buruk yang mungkin susah dan teramat sulit untuk kita hilangkan segera. Namun Bapak Ibu di luar sana, ada banyak orang, termasuk orang percaya tanda kutip, bukan mengalami kemenangan di dalam kehidupan atau pergumulan mereka, tetapi mengalami kekalahan. Setiap mereka mengalami tantangan, setiap mereka mau berbuat baik, atau melakukan kebaikan, atau mau mengampuni orang tuanya, atau sebaliknya orang tua mau mengampuni anak-anaknya, selalu merasa mendapat kegagalan dan kegagalan lagi. Pertanyaan yang muncul bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Segera, secepat mungkin, untuk bisa kita memiliki hidup yang berkemenangan saat mengalami tekanan, saat mengalami masalah yang bertubi-tubi muncul di dalam kehidupan kita, yang singgah menghampiri kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan,
Di ayat 14 dikatakan di sana. Saya ambil jawabannya dulu ya. Dikatakan di sana, Keluaran 14 ayat 13, sorry. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jadi yang pertama adalah, waktu kita mengalami tantangan, kita jangan takut dulu. Tetap berdiri. Dalam cerita Keluaran ini di pasal 13 dimulai dari ayat 17 hingga pasal 14 ayat 31 disampaikan bahwa khususnya di ayat 17 pasal 13 disampaikan di sana Raja Firaun membolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun di pasal 14 ayat 5 sampai 7 dikatakan hati Raja Firaun, ya pasal 14 ayat 5 sampai 7, hati Raja Firaun dan pegawainya berubah atas keputusan mereka. Waktu itu di pasal 13 ayat 17 mereka membolehkan bangsa Israel keluar untuk terlepas. Bukan sekedar hanya keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir, bukan. Tetapi untuk terlepas dari perbudakan Mesir. Tetapi hati Firaun dan pegawai-pegawainya, bahkan rakyat bangsa Mesir, berubah kembali. Tidak mengizinkan. Bahkan mereka melarang. Bahkan mereka mengejar dengan pasukan penuh untuk membawa kembali bangsa Israel untuk dijadikan budak di Mesir pada zaman itu. Singkat cerita, bangsa Israel sangat ketakutan, ya. Sangat ketakutan mendengar suara kuda yang begitu banyak, suara kereta yang begitu luar biasa kuatnya, membuat hati bangsa Israel ketakutan. Mereka merasa lemah karena mereka menyadari mereka tidak mampu untuk bisa melawan bangsa Mesir, pasukan Firaun. Karena saat itu atau waktu itu bangsa Israel tidak ada waktu untuk belajar berperang, Bapak Ibu. Jadi mereka ketakutan luar biasa. Tetapi dan juga mereka merasa tidak ada jalan keluar karena di depan mereka terbentang luas lautan yang begitu dalam. Jadi ke depan ada laut yang begitu dalam. Di belakang mereka melihat bahwa musuh mereka hampir mendekati mereka. Dalam cerita ini. Dan ternyata apa yang dilakukan Musa supaya bangsa Israel memiliki kemenangan. Musa berkata, jangan takut. Tetaplah. Apa dikatakan di sana? Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saya berpikir waktu membaca ayat ini, kenapa di dalam ketakutan yang begitu luar biasa yang dilanda bangsa Israel, kenapa malah Musa bilang jangan takut, berdirilah tetap. Jangan takut, berdirilah tetap.
Saya mencarinya Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kenapa jangan takut? Jawaban dari Musa. Alkitab mencatat atau Alkitab menyebutkan ada dua tipe rasa takut, ya. Tipe pertama rasa takut yang bermanfaat dan harus didorong, ya. Jadi ini positif. Jadi rasa takut positif itu ada. Tipe yang kedua adalah rasa takut yang merugikan dan harus diatasi, ya. Jenis yang pertama adalah rasa takut akan Allah. Jenis rasa takut ini bukanlah perasaan takut akan ngeri akan sesuatu. Sebaliknya ini adalah rasa kagum, hormat seseorang akan Allah. Penghormatan untuk kuasa dan kemuliaannya. Takut akan Allah dikatakan oleh Alkitab membawa banyak berkat dan manfaat. Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kepada pengertian. Mari kita buka Mazmur 111 ayat 10. ya. 111. Kalau ada agama tertentu bilang mungkin itu angka bagus gitu ya. 111 gitu ya. Angka apa namanya itu ya? Oke. Dan dapat semuanya? Mazmur 111 ayat 10. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pujian-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi ada rasa takut yang baik, yaitu takut akan Allah dikatakan oleh pemazmur itu mendatangkan hikmat bagi orang-orang yang takut akan Allah, ya. Selain itu, takut akan Allah di dalam kitab Amsal dikatakan mengarahkan seseorang kepada kehidupan, ketenangan, damai sejahtera, dan kesukaan. Mari kita buka Amsal ya. Amsal 19. Ayat 23. 1, 2, 3. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Jadi dikatakan oleh Amsal, ada rasa takut itu yang baik, yaitu takut akan Allah mendatangkan hidup, mendatangkan ketenangan, mendatangkan damai sejahtera atau rasa puas di dalam kehidupan mereka. Tetapi ada rasa takut jenis kedua ya Bapak Ibu. Ini ya yang kedua. Mari kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya membacakannya ya. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, roh yang kedua ini kita harus singkirkan di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan, ada tekanan yang mungkin seperti yang dialami oleh bangsa Israel, di belakang mereka sudah siap musuh untuk membunuh, membinasakan mereka, ataupun yang terbaik membawa mereka kembali untuk menjadi budak selamanya ke Mesir.
Dan di depan mereka, di depan mata mereka, mereka melihat laut yang begitu luas, laut yang begitu dalam, Bapak Ibu. Sebuah tantangan yang luar biasa. Detik-detik terakhir yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi Musa mengatakan, jangan takut. Jenis yang kedua telah melanda. Jenis ketakutan yang kedua telah melanda bangsa Israel waktu mereka melihat musuh mereka sudah mendekati mereka. Sehingga perlu Musa menyampaikan bahwa jangan takut, tetaplah berdiri, ya. Maksud Musa supaya bangsa Israel melihat, bahkan bukan saja melihat, Musa menyuruh atau menyampaikan supaya mereka jangan takut, tetaplah berdiri atau tegap di situ, atau maksudnya dengan kata lain maksud Musa, jangan takut, tetap hadapi masalah yang ada saat ini. Sehingga bangsa Israel nantinya akan melihat kemenangan di dalam setiap pergumulan yang terjadi saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita penuh dengan tekanan, tantangan yang begitu berat seperti yang dialami oleh bangsa Israel, namun kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut, apalagi rasa takut yang berlebihan. Mungkin saat ini tekanan bukan saja buka belakang, tetapi kanan kiri menekan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan kita tidak perlu takut. Kita harus menghadapi masalah, tidak boleh lari dari masalah. Karena percayalah, waktu kita siap menghadapi masalah, waktu kita tidak takut menghadapi masalah, kita akan memiliki kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hidup yang berkemenangan? Yaitu menyadari bahwa munculnya masalah di dalam hidup tidak selalu mendatangkan kehancuran, Bapak Ibu, tetapi untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Jadi jangan kita cepat berpikir setiap masalah, hari ini masalah, besok ada masalah, detik ini ada masalah. Jangan sampai kita cepat berpikir bahwa setiap ada masalah pasti kehancuran akan melanda kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata saat ini, mari kita lihat ya. Ayat 4 dan ayat 8 dan ayat 17 di pasal 14 disampaikan. Saya akan membacakannya. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat 8-nya, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 17, di sana disampaikan juga. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku menyatakan kemuliaanku. Jadi, waktu ada masalah Bapak Ibu, sekeras apapun mungkin itu, yang masing-masing berbeda cara mungkin menanggapinya. Ya. Tetapi jangan kita lantas berpikir. Ayat tadi mengatakan, di ayat 4 itu dikatakan bahwa aku mengeraskan hati Firaun. Di ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ayat 17, saya ulangi lagi, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Jadi bukan hanya Firaun, bukan saja pegawainya, tetapi hati-hati orang Mesir dikeraskan oleh Tuhan. Maksudnya adalah
terkadang masalah. Waktu Bapak Ibu, seperti bangsa Israel itu, mereka menuruti apa yang disampaikan Tuhan. Kalian harus berjalan keluar dari bangsa Mesir. Jalan nanti berhenti atau berkemah di tepi laut ini. Mereka lakukan, tetapi setelah melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan, ternyata masih ada juga masalah. Masih ada juga sesuatu yang luar biasa mengejar, menghimpit mereka. Sehingga membuat mereka ketakutan tadi diceritakan. Sehingga membuat mereka khawatir. Tetapi ayat 4, 8, dan 17 dikatakan Tuhan mengizinkan hati Firaun, pegawainya, orang-orang Mesir dikeraskan oleh Tuhan untuk tetap. Jadi terkadang walaupun kita setia untuk mengiring Tuhan, untuk percaya beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, pencipta, dan bukan sekedar pencipta tetapi juru selamat umat manusia. Tetapi toh masalah pasti akan segera ada. Tanda kutip saya katakan. Dan selalu ada mungkin di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak mau. Terkadang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Apa disampaikan di sana? Untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Maksudnya kemuliaannya itu untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang akan mampu menolong bangsa Israel dengan sangat luar biasa. Mari kita lihat ayat 30 sampai 31. Ya, kita mengeksposisi ya. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Jadi masalah, mungkin Bapak Ibu, aku sudah setia hidup di dalam kebenaran. Aku sudah setia bekerja dimanapun di dalam kebenaran. Aku sudah setia beribadah bersama umat Tuhan di hari Minggu atau di hari-hari yang lainnya. Aku sudah setia ini itu memberi perpuluhan dan lain-lainnya. Tetapi Tuhan, kenapa selalu ada masalah mengimpit saya? Isi hati kita, isi pikiran kita, bahwa masalah bisa saja diizinkan Tuhan terjadi. Yang minggu-minggu kemarin disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini, bahwa Ayub pun walaupun hidupnya soleh, walau hidupnya berkenan di hati Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi di dalam kehidupan mereka, kehidupan Ayub. Untuk apa Bapak Ibu? Mari rubah hati kita, pikiran kita, mindset kita, pola pikir kita, bahwa masalah yang muncul juga seizin Tuhan. Itu untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kenapa yang terjadi di ayat 30-31? Tidak ada bangsa di dunia ini sampai saat ini, teknologi yang canggih sekalipun bisa mengeringkan laut yang begitu dalam, sehingga membawa bangsa mereka untuk berjalan di dalam laut yang dalam, laut yang luas. Dan bahkan ditafsirkan waktu itu, laut itu mengalami pasang yang luar biasa. Tetapi Tuhannya kita, Allahnya bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita sapa di dalam nama Tuhan Yesus, melakukan hal itu bagi bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, bagi kita saat ini. Dan kita akan tetap hidup, atau kita akan memiliki hidup yang berkemenangan. Rubah hati kita. Waktu ada tekanan, jangan katakan bahwa kita akan hancur. Jangan katakan semua masalah ini akan membuat saya lemah. Tetapi yakinkan hati kita
Bahwa ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, untuk memiliki hidup yang berkemenangan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini yang tetap saja mengalami tantangan dan masalah? Di ayat 15 dan 16 pasal 14 disampaikan, nanti saya simpulkan. Tetaplah lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Tetaplah apa yang dilakukan, yang difirmankan Tuhan. Di ayat 15 Allah berkata kepada Musa untuk bangsa Israel, Bapak Ibu ya. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ya. Ada firman Tuhan sampaikan waktu itu. Waktu ada tekanan, waktu ada masalah, waktu ada sesuatu yang luar biasa menimpa bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada Musa, berangkat. Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Bapak Ibu, waktu ada masalah bukan Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan sendirian. Karena kita harus meyakini bahwa Allah kita Allah Maha Kuasa. Amin. Bahwa Allah kita tidak perlu pertolongan kita. Tetapi Tuhan di ayat ini rindu anak-anaknya itu taat akan firman-Nya. Rindu kerjasama dengan Allah. Bukan untuk kerjasama bahwa Allah kita itu lemah, tidak mampu. Dan kalau ini tidak dilakukan, mungkin Tuhan pasti tidak akan menolong bangsa Israel. Karena Tuhan paling benci orang tidak taat kepada firman-Nya. Dan mereka taat. Mereka melakukan apa? Musa melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga singkat cerita, mujizat terjadi. Bangsa Israel yang tidak berpikir, bahkan padahal sebenarnya mereka sudah melihat 10 tulah. Yang terakhir tulah apa? Hah? Ya, kematian anak sulung di Mesir. Sesuatu luar biasa kuasa Tuhan. Orang-orang yang membenci Allah dihukum Allah. Karena biasanya kan orang paling bangga mempunyai anak yang pertama ya. Kalau orang Batak ya, Batak saya karena Batak, saya enggak menyinggung yang lain ya. Anak Batak yang pertama apa laki-laki. Baik perempuan juga kalau yang lainnya belum punya cucu. Nanti opung si anu katanya walaupun perempuan. Tetapi kalau ketemu laki-laki jadi diganti nanti, setahu saya begitu. Jadi opungnya si anu karena dia laki-laki. Maksud saya anak sulung itu memang penting di dalam kebiasaan hidup. Bahkan Tuhan sendiri anak sulung itu penting ya. Dan kita waktu mengalami tekanan sekalipun, waktu kita, maaf ya saya nggak mau bilang bertengkar, tetapi kalau menjurus ke pertengkaran sebenarnya itu sudah termasuk dosa.
mungkin kita salah paham kepada anak kita. Anak kita salah paham ya kepada orang tuanya. Firman Tuhan banyak berkata, engkau harus sabar. Bu Haro dikatakan, sabarlah. Lakukanlah perbuatan baik. Kuasailah dirimu, penguasaan diri. Dan kita harus lakukan itu supaya apa? Supaya hidup kita, keluarga kita selalu menikmati kemenangan, yaitu selalu menikmati damai sejahtera bagi atau dalam kehidupan keluarga masing-masing. Karena Yesus Kristus datang itu untuk membawa damai sejahtera. Karena dia merindukan keluarga anak-anak Tuhan itu tidak tiap hari, tiap menit, tiap jam. Ada pertengkaran, ada perselisihan. Tuhan menginginkan kita bersabar, Tuhan menginginkan kita menguasai diri, Tuhan menginginkan kita untuk bersandar kepadanya, dan Tuhan menginginkan kita percaya bahwa Dia akan menyertai kita sepanjang zaman. Kesimpulannya Bapak Ibu, apapun permasalahan kita saat ini, permasalahan keluarga, ekonomi, jangan membuat Anda atau kita semua, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda, jangan sampai waktu diputuskan cinta sekalipun, tanpa tidak tahu sebab musababnya, putus saja, terganggu kejiwaannya. Yang paling kecil sebenarnya, biasanya setahu saya jadi malas melakukan apapun. Kadang orang tua heran ya, kenapa anak saya ini semakin malas gitu. Ya mungkin dia ada permasalahan itu. Dan tugas orang tua menguatkan anak-anak. Karena firman Tuhan berkata saling bertolong-tolongan. Jadi kesimpulannya apapun masalah kita, yang pertama harus kita lakukan untuk kita hidup atau memiliki hidup yang berkemenangan. Janganlah takut. Berdirilah tetap. Maksudnya hadapi masalah itu. Hilangkan ketakutan untuk melihat pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, menyadari bahwa munculnya masalah dalam hidup tidak selalu mendatangkan kehancuran, tetapi untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Yang ketiga, tetap lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Yakinilah firman itu berkuasa. Kalau kita percaya dan selalu percaya, pasti kita memiliki hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, luar biasa Engkau memberkati kami dengan urapan Roh Kudus yang agung dan mulia, di mana kami telah mendengarkan sabda-Mu. Dan juga hamba-Mu bersyukur karena Engkau menyertai hamba-Mu, dan hamba-Mu saat ini berhenti untuk menyampaikannya. Tetapi hamba-Mu bermohon supaya Roh Kudus tidak berhenti menyertai kami, menolong kami, agar di hari ini, bahkan di selepas minggu ini, di hari-hari minggu ini, kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan selalu kami Tuhan, agar pertolongan dan kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak terhalang karena dosa yang mungkin kami lakukan. Di dalam nama-Mu yang ajaib, yang maha tinggi, kami berdoa. Amin.